pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Lasri Everyday Sihotang dengan NIM 2201210102 dengan jurusan Teknik Informatika Kampus 2 Lubuk Pakam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur saya yang berjudul Efektivitas Algoritma Backpropagation untuk klasifikasi pada pola data citra dan data terstruktur. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Murni Marbun, SSI MM Mkom. Kita mulai dari latar belakang. Di era digital ini, data yang kita hadapi semakin besar dan polanya semakin kompleks dan nonlinear. Metode klasifikasi konvensional seperti metode statistika biasa seringkali gagal untuk membatasi kemampuan dalam menangani data yang semakin rumit. Sebagai solusinya, muncullah jaringan saraf tiruan atau JST. Ini adalah metode kecerdasan buatan yang terinspirasi dari cara kerja otak kita. Keunggulan utama JST adalah kemampuannya untuk belajar langsung dari data dan kemampuannya untuk memodelkan hubungan nonlinear yang sangat kompleks yang sering kali tidak bisa dilihat oleh metode konvensional. Dari sekiannya banyak metode JST, ada satu algoritma pelatihan yang paling mendasar dan paling dominan digunakan, yaitu backpropagation. Ini adalah metode terawasi yang bekerja dengan terus-menerus memperbaiki bobotnya untuk memperkecil kesalahan prediksi. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa efektif algoritma ini jika dihadapkan pada jenis data yang karakternya sangat berbeda. Hal ini membawa kita kepada rumusan masalah. Bagaimana sebetulnya efektivitas dan tantangan backpropagation pada dua domain data yang berbeda? Domain pertama yang saya kaji adalah data citra digital. Ini adalah data visual yang tidak terstruktur. Contohnya seperti foto untuk deteksi kematangan buah atau citra medis. Domain kedua adalah data terstruktur. Ini adalah data tabular yang rapi, seperti yang kita temui di Excel. Misalnya, data akademik mahasiswa untuk prediksi dropout atau data gejala pasien untuk diagnosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan kinerja dan strategi optimasi apa saja yang digunakan oleh 30 artikel penelitian sebelumnya saat menerapkan backpropagation pada kedua domain data ini. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis. Alur penelitiannya seperti yang terlihat pada diagram ini, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian saya melakukan pencarian artikel di Google Scholar dari tahun 2020 hingga 2025. Artikel yang saya kumpulkan kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi seperti harus menggunakan backpropagation dan harus menyajikan hasil akurasi. Dari proses ini, saya mendapatkan 30 artikel terpilih. Data dari 30 artikel ini kemudian saya ekstraksi dan analisis secara tematik untuk ditarik kesimpulannya. Sebagai landasan teori, ada dua konsep utama. Pertama adalah jaringan saraf tiruan itu sendiri. Secara sederhana, JST adalah sistem komputasi yang meniru cara kerja saraf biologis.
Konsep kedua adalah aplikasi backpropagation. Ini adalah mesin yang melatih JST. Kita masuk ke bab hasil. Temuan utama dari 30 artikel yang saya tinjau adalah backpropagation terbukti merupakan algoritma yang paling dominan dan fundamental dalam klasifikasi pola. Namun, temuan kuncinya adalah implementasi atau penerapannya terbagi menjadi dua skenario yang sangat berbeda, tergantung jenis datanya. Yang pertama, untuk data terstruktur, dan kedua, untuk data citra digital. Kita akan membahas domain pertama, data terstruktur. Hasilnya sangat jelas untuk data tabular, seperti data gejala medis, data akademik, atau data sensor. Backpropagation bekerja dengan sangat handal dan akurasinya tinggi. Kita bisa lihat contohnya. Untuk memprediksi mahasiswa dropout, akurasinya bisa mencapai 95,9%. Untuk klasifikasi grade T hijau, akurasinya 97,95%. Dan untuk memprediksi diabetes 83%. Mengapa JST backpropagation sangat efektif di sini? Karena kemampuannya dalam memodelkan hubungan non-linear yang sangat kompleks, bahkan ketika dibandingkan langsung dengan metode klasifikasi tradisional, JST secara konsisten lebih unggul. Misalnya, dalam studi kasus seleksi karyawan, JST dengan akurasi 89,29% mengalahkan C45 dalam kasus data premis asuransi. JST dengan akurasi 86,21% mengalahkan NAPI bias. Selanjutnya, bagaimana dengan data citra yang lebih kompleks? Di sini tantangannya berbeda. Data pixel mentah, misalnya gambar 100 kali 100 pixel memiliki 10.000 fitur. Ini terlalu besar dan kompleks untuk JST standar yang biasa disebut dengan MLP. Oleh karena itu, temuan saya menunjukkan bahwa keberhasilan backpropagation pada data citra sangat bergantung pada proses yang disebut dengan ekstraksi fitur. Pendekatan pertama adalah pendekatan dua langkah, ekstraksi fitur manual. Alurnya, citra mentah diolah dulu untuk diambil ciri-cirinya. Misalnya, penelitian menggunakan fitur warna seperti RGB, HSP, atau NTSC untuk mendeteksi kematangan buah seperti pada pisang, wortel, dan kersen. Penelitian lain menggunakan fitur terstruktur atau GLCM untuk mengenali pola motif kain atau penyakit pada daun. Ada juga yang menggunakan fitur bentuk atau moment invariant shift untuk mengenali pola seperti aksara Jawa atau bahasa isyarat. Setelah fitur-fitur ini diekstrak menjadi data angka yang jauh lebih kecil, barulah data angka tersebut dimasukkan ke JST backpropagation untuk klasifikasi. Hasilnya terbukti sangat akurat. Pendekatan kedua yang lebih modern adalah menggunakan Convolution Neural Network atau CNN. Penting untuk dipahami bahwa CNN ini pada dasarnya adalah JST yang sangat dalam, dan backpropagation tetap menjadi mesin pelatih inti yang mempengaruhi bobot di dalam CNN tersebut. Bedanya, dengan CNN,
kita tidak perlu melakukan ekstraksi fitur manual. CNN secara otomatis mempelajari fitur warna, tekstur, dan bentuk melalui lapisan konvolusinya. Ini sangat efektif untuk data yang sangat kompleks seperti citra medis, MRI untuk Alzheimer, atau klasifikasi citra umum lainnya. Sekarang kita masuk ke bab pembahasan. Dari 30 jurnal tersebut, saya menemukan beberapa tantangan utama. Tantangan pertama adalah bagaimana menentukan arsitektur GST yang optimal, atau jumlah neuron atau hidden layer. Masalahnya, sebagian besar penelitian masih mengandalkan trial dan error atau coba-coba yang memakan waktu dan belum tentu optimal. Solusinya adalah optimasi sistematis. Tinjauan saya menemukan studi yang menggunakan algoritma genetika atau AG dan particle swarm optimization atau PSO. Sebagai contoh, pada studi klasifikasi suara paru, JST yang dioptimalkan AG tidak hanya mendapatkan akurasi lebih tinggi, tetapi proses pelatihannya 30 kali lebih cepat daripada JST standar. Tantangan kedua, khusus untuk data terstruktur, adalah seleksi fitur. Temuannya adalah lebih banyak fitur tidak selalu lebih baik. Sebuah studi kasus pada klasifikasi jamur beracun membuktikan hal ini. Dengan melakukan analisis korelasi dan membuang 2 dari 22 fitur yang dianggap redundans atau berkorelasi tinggi, akurasi model backpropagation justru meningkat dari 97,9% menjadi 99%. Tantangan ketiga adalah data tidak seimbang. Kita tidak boleh hanya melihat akurasi. Saya menemukan satu penelitian, kasus American Sign Language, yang melaporkan akurasi 95%. Terdengar bagus bukan? Tapi setelah diteliti, nilai precision and recall-nya sangat rendah, yaitu 15% dan 5%. Ini berarti model tersebut gagal dalam mengenali kelas minoritas. Kesimpulan utama, algoritma GST backpropagation adalah metode yang sangat fundamental, efektif, dan adaptif untuk klasifikasi pola di berbagai domain. Temuan kunci berdasarkan domain data. Yang pertama, pada data terstruktur atau tabular, sangat handal, akurasinya tinggi, sering lebih besar dari 90%, konsisten mengalahkan metode klasifikasi tradisional seperti C45 dan NAPI bias. Yang kedua, untuk data citra digital, situasinya sangat berbeda. Efektivitas backpropagation atau JST MLP sangat bergantung pada proses ekstraksi fitur. Tinjauan ini menemukan dua cara penerapan. Pertama, menggunakan ekstraksi fitur manual seperti mengambil fitur warna, RGB, atau struktur GLCM, lalu diklasifikasikan oleh JST. Cara kedua, menggunakan arsitektur CNN, di mana backpropagation berfungsi sebagai mesin pelatihan untuk CNN tersebut. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang tinjauan literatur saya. Sekian dan terima kasih.